Fudail bin Iyad ini kepala perampok, cintrong dia. Datang ke gebetan, suatu saat datang ke gebetan, dia intip. Gebetannya lagi ngapain, kangen banget nih gitu kan. Pas lagi ngintip tiba-tiba ada orang lewat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni, belum datangkah lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk kalbu mereka mengingat Allah. Ente kapan khusyuknya mengingat Allah? Kapan? Emang belum datang waktunya? Kapan waktunya ente khusyuk mengingat Allah? Nah, akhirnya jatuhlah Fudail bin Iyad dan dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kita baca kitab Hikam. Sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah untuk Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, Syekh Ibn Athaillah As-Sukandari. Al-Fatihah. Kita memasuki hikmah 67. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibn Athaillah As-Sukandari menyampaikan bahwa qallama qalil, sedikit, qallama sedikit, takunul waridatu, pemberian-pemberian ilahiyah itu ada sedikit, illa baghtatan, kecuali yang banyak itu adalah spontan. Li'alla yadda'iha, supaya tidak ngaku-ngaku siapa al-ibadu, hamba-hamba Allah, biwujudil isti'dadi, dengan adanya persiapan. Jadi jarang sekali pemberian-pemberian Allah waridat itu yang besar itu datang kecuali secara tiba-tiba. Nah ini, apa itu waridat? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini, agar manusia tidak mengaku-ngaku bahwa ia mendapatkan karena telah mempunyai persiapan. Saya dapat warid ini karena saya mengamalkan wirid ini. Nah ini dia nih, saya mendapatkan warid ini, mendapatkan anugerah ini karena mengamalkan riyadhah ini. Nah itu. Nah kita lanjutin dulu. Apa itu warid? Warid itu mayaridu, apa-apa yang datang, alal qulubi, kepada kolbu, minal khawatir, dari petunjuk-petunjuk al-mahmudah yang baik. Ada hidayah yang baik-baik, petunjuk-petunjuk yang baik, petunjuk dari Allah. Mimma la yakunu lil abdi, apa-apa yang tidak mungkin bagi hamba, fihi tahammul, enggak bisa nahan, enggak bisa memunculkan. Artinya sesuatu yang datang dari Allah kepada hamba, yang dengan itu hamba nggak bisa nolak. Kalau dikasih hidayah nggak bisa nolak. Hamba juga nggak bisa memaksakan dapat hidayah, nggak bisa, gitu kan? Itu la yakunu lil abdi fihi tahammul, yang dengan hidayah besar itu akhirnya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah warid. Hidayah besar, hidayah spiritual, hidayah yang dahsyat, itu namanya warid. Nah, itu. Nah, siapa antara lain? Umar bin Khattab. Jadi jangan berharap kita wirid supaya dapat warid. Jangan. Wirid itu dalam rangka ilahi, anta maksudi, waridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, wirid itu dalam rangka mencari ridho Allah. Jangan mencari anugerah, jangan mencari makhluk, jangan mencari karunia, jangan mencari keajaiban. Itu udah wirid ikhlas saja karena Allah. Justru yang begitu malah dapat. Umar bin Khattab, dia nggak pakai wirid tuh sebelumnya, tapi memang Allah, hak prerogatif Allah untuk memberikan warid. Warid itu adalah anugerah dari Allah. Ingin bunuh Nabi Muhammad SAW, tautonya ketemu sahabat-sahabat dia, teman-teman dia. Ngapain Mar? Gue pengen bunuh tuh Muhammad. Bunuh Muhammad kenapa? Iya, gara-gara dia orang-orang banyak masuk Islam tuh kan. Mar, nih dengerin dulu ya, nggak usah cerita Muhammad deh. Adek ente aja udah masuk Islam. Hah? Adek saya masuk Islam. Wah, dia sebelum menyamperi Nabi Muhammad, dia samperi dulu adeknya.
Kamu masuk Islam mana? Akhirnya dibacakan surat Toha gitu ya. Masya Allah, tadinya mau ngamuk, ternyata dapat hidayah di situ. Nah, terserah Allah. Akhirnya pas dapat hidayah ngelanjutin, bawa pedangnya ke rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa? Itu siapa? Saya Umar bin Khattab. Wah, Umar bin Khattab. Sahabat yang lain, minggir gitu kan. Umar bin Khattab nih, Jaggernya ini. Akamsi. Ya Allah, ini Jaggernya nih. Mungkin zaman sekarang nih siapa ya? Apa John Kay, apa Hercules gitulah ya. Ya itu nih Akamsi gitu. Ini kepala preman di sini. Pada takut sahabat semua kecuali Hamzah. Biar aku yang buka. Itu ya. Pas Umar masuk, Umar, kamu pilih mati pakai pedang saya atau pakai pedang kamu, gitu kan? Oh, Hamzah senior. Sebelum Umar bin Khattab, Jaggernya adalah Hamzah yang lebih senior lagi. Kalau dua ini berantem, ini sama-sama sakti mandra bokir. Ya Allah, ini sama-sama jagoan setempat ini. Itu, tapi ternyata Sayyidina Umar datang bukan untuk berantem, bukan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Itu terserah Allah. Itu memang sebelumnya didoakan oleh Rasul, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, agungkan Islam kepada salah satu dari dua Umar ini. Nah, yang kedua contohnya adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini kepala perampok. Kepala perampok. Lalu ketika dia senang cintrong dia kepada gebetannya, datang ke gebetan. Suatu saat datang ke gebetan, dia intip gebetannya lagi ngapain, kangen banget nih gitu kan. Pas lagi ngintip tiba-tiba ada orang lewat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni, belum datangkah lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk qalbu mereka mengingat Allah. Ente kapan khusyuknya mengingat Allah? Kapan? Emang belum datang waktunya? Kapan waktunya ente khusyuk mengingat Allah? Nah, akhirnya jatuhlah Fudail bin Iyad dan dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, terserah Allah. Allah mau ngasih kepada perampok, mau ngasih kepada ahli ibadah, mau ngasih kepada ahli ngaji, gitu kan? Itu terserah Allah. Nah, itulah warid. Warid itu ranah Allah. Pemberian itu ranah Allah. Udah, kita yang penting ibadah aja dengan ikhlas. Berjuang aja dengan ikhlas, menuntut ilmu dengan ikhlas. Dapat nggak? Terserah Allah. Nah, itu. Ibrahim bin Adham, Prince. Wah. Itu tinju dulu ada Prince Nasim Hamed gitu kan. Nah, ini ada Prince Ibrahim bin Adham. Kerjaannya, karena ini adalah Prince, kerjaannya berburu. Berburu, itu ada, itu tuh kambing, ayo kita berburu. Ini B2 gitu kan. B1 gitu. B29. Wah, itu, ayo kita berburu. Itu kerjaannya begitu tuh. Bawa pasukan begitu kan. Nah, suatu saat Ibrahim bin Adham lagi enak-enak tidur. Ini cerita warid-warid ya. Lagi enak-enak tidur, tentunya di loteng ada glotak. Woi, siapa tuh? Iya saya. Emang kenapa? Ngapain kamu di situ? Saya lagi nyari onta saya hilang. Barangkali ada di situ. Gila kamu. Masa nyari onta di atap? Nyari onta di lapangan, nyari onta di atap. Kata dia, kamu yang lebih gila. Katanya mencari Allah di atas kasur yang empuk. Ya Allah, iya benar juga tuh, pencari onta gitu ya. Ya Allah, akhirnya dia gusar dengan kata-kata itu. Lalu dia pun berburu sebagaimana biasa. Tapi ketika berburu ada kata-kata, ada hatif. Hatif itu sautun bila surah, suara tapi tanpa bentuk. Akhulik tali hadza, au umirta li hadza. Apakah kamu diperintahkan untuk ini? Apakah kamu diciptakan untuk ini? Ya Allah, apakah kamu diperintahkan untuk ini? Apakah kamu diciptakan untuk ini? Berburu enak-enakan gitu kan? Udahlah, kamu pulang deh, pasukan. Akhirnya dia ganti baju, tukeran baju sama baju pengemis dan lain sebagainya, dan dia pun bertaubat, menjalani kehidupan sufi, menuntut ilmu dan lain sebagainya.
Fudail bin Iyad juga begitu, habis jadi kepala perampok bertaubat, yuk kita taubat bareng-bareng yuk, gitu kan. Nah, kita hijrah gitu. Akhirnya taubat, pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah menuntut ilmu. Dulu pusat ilmu ya di Mekah lah. Mesir ya belum ada apa-apanya. Orang belajar ilmu ke Mekah. Nah, itu. Nah, pulang dari Mekah, Imam Ghazali juga ke Mekah, gitu kan. Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, nah, itu ke Mekah juga. Jadi ini ulama-ulama besar. Pulang jadi ulama besar, jadi para sufi. Bahkan udah pernah saya sampaikan, yang paling ditakuti oleh Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, satu-satunya adalah Fudail bin Iyad. Itu ulama lain gak ditakutin. Ini tukang stempel, gitu kan. Ini dikasih mobil juga, geng gitu kan. Yang itu mah tinggal suruh datang dicepretin dikit nurut, gitu kan. Fudail bin Iyad enggak. Itu nyalinya udah biasa jadi kepala perampok. Ulama mantan kepala perampok, bekas-bekas galaknya masih ada gitu ya. Maka sama raja pun berani tuh Fudail bin Iyad, dan karena itulah dia ditakuti. Wah, takbir. Wah, Fudail bin Iyad gak ada takut-takutnya. Masuk penjara, ayo mati, ayo. Kita udah biasa kok bersahabat dengan kematian, gitu kan. Saya udah sering hampir mati, nggak takut lagi sama mati. Fudail bin Iyad. Nah, itu perampok bisa dapat warid. Perampok di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, ini sih istrinya perampok nih ya. Syekh Abdul Qadir Jailani umur 18 tahun. Beliau juga ketika menggembala unta ada kata-kata gitu. Kamu diciptakan bukan untuk ini. Wah, kata unta, kok unta bisa ngomong, gitu kan. Lalu beliau pun pergi ke ibunya. Mak, saya mau menyantren mak, umur 18 tahun. Oh gitu, nak, kamu ini anak satu-satunya. Yang aku miliki cuman kamu, bapak kamu udah gak ada. Kamu cuman anakku satu-satunya, cuman anggota keluarga satu-satunya. Kalau kamu pergi, lalu aku sama siapa? Kata ibunya. Maklum menyantren zaman dulu gak kayak sekarang. Menyantrenlah dari Jailan. Jailan itu di daerah Iran. Jailan itu pergi ke Baghdad. Baghdad itu di Irak. Nah itu ya. Jadi dari Iran ke Irak lah itu, karena pusatnya saat itu di Irak. Jadi selain di Mekah, di Irak juga tempat belajar. Ada yang ke Mekah, ada yang ke Irak. Nah ketika di Irak beliau belajar, tapi ketika di tengah perjalanan dihadang oleh perampok. Lalu perampoknya nyari duit kagak dapet, nyari logam mulia, lagi susah nge-war gitu kan. Nih, siapa sini yang punya emas? Anak kecil ditanya, Tong, lu punya apa lu Tong? Ya saya punya 40 uang dinar. Wah ini mungkin Antam barangkali ya. 40 dinar. Yah bocah kayak lu aja punya 40 dinar. Lu ngelawak kali ya? Enggak, saya serius, saya punya uang 40 dinar. Ah yang bener lu Tom? Iya. Tar dulu kita lapor bos. Kata ketuanya, mana? Ini ngaku 40, punya 40 dinar. Oke kita datengin. Tom, itu bocah kaya lu punya 40 dinar. Ini kita cari logam mulia dari tadi gak ketemu-temu. Antam apa BSI Gold apa Pegadaian itu kita kagak ketemu. Enteng aku punya logam mulia, punya 40 uang dinar. Yang bener lo, awas ya, bohong lo, awas lo. Iya. Di mana nih? Dijahit sama emak saya. Nah, ini adalah hasil tabungan emaknya sekian tahun. Asetnya itu sengaja nanti ini buat biaya perjalanan, buat biaya menyantren, buat biaya hidup ke depan, nanti berumah tangga. Ini udah disiapin ya emaknya nih. Ibaratnya warisannya lah, hak anak itu udah disiapin sama emaknya. Apik tuh emaknya tuh. Ya udahlah dikasih ke Syekh Abdul Qadir. Kagetlah kepala perampok pas gunting. Wah, kerincing. Wah, logam mulia semua nih. Wah, ada sertifikatnya kayaknya asli nih gitu kan. Wah, luar biasa nih. Bocah kecil punya emas 40 dinar. Ya Allah, Tong, lu ngapa jujur banget Tong? Lu kan tahu kalau jujur sama perampok resikonya bagaimana. Bakal ambles itu uang 40 dinar. Yang lain aja pada kagak bawa logam mulia, lu bawa logam mulia, ngaku lagi. Aneh nih bocah. Tong, lu apa maksud lu Tong? Apa jujur begitu? Iya, ibu saya pesen, nak, apapun yang terjadi jujur, apapun gitu ya. Ya Allah, namanya Syekh Abdul Qadir, juara patuh, juara taat, itu namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, sama orang tuanya nggak kira-kira lah.
Pokoknya ngomong apa aja diturutin, itu orang tuanya ya. Nah, itulah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kagetlah si kepala perampok. Ya Allah, engkau sama emakmu saja begitu taat, sementara aku sama Tuhanku enggak taat, gitu kan? Ya Allah, saat itu menangislah kepala perampok, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abdul Qadir, izinkan aku ikut denganmu. Kamu mau kemana? Aku mau ngaji, aku mau menyantren. Izinkan aku ikut menyantren. Aku bertaubat. Masya Allah. Akhirnya kepala perampok, woi, pengumuman, geng perampok kita, aku menyatakan diri bertaubat kepada Allah. Aku mau menyantren, ikut si bocah ingusan ini, gitu kan? Aku bertaubat, aku berniat, berazam menjadi murid pertama dia. Tuh, belum menuntut ilmu, belum jadi ustadz, belum jadi kiai, kepala perampok udah tunduk sama beliau. Masya Allah, ini Masya Allah, orang sangat mulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu, sangat mulia. Belum menuntut ilmu, kepala perampok aja udah tunduk. Maka Syekh Abdul Qadir ngomong apa itu banyak yang bertaubat tuh. Bukan sekedar kejujurannya, tetapi memang beliau ruhnya itu ruh yang utama. Jadi kalimat-kalimat dari Syekh Abdul Qadir terdengarnya berbeda meskipun masih muda. Jadi memang orang-orang tertentu itu dari kecil memang udah diciptakan berbeda itu. Syekh Abdul Qadir dari lahirnya aja udah beda. Udah banyak perbedaan. Nabi Muhammad SAW lahirnya aja udah beda. Syekh Abdul Qadir lahirnya aja udah beda. Udah beda sama orang-orang biasa. 200 tahun sebelum Syekh Abdul Qadir lahir udah gempar dunia para wali, gitu kan? Ntar 200 tahun lagi bakal muncul Sultanul Aulia, pimpinan para wali. Nah, itu kita nggak dapat WhatsApp kayak begitu gitu ya. Yang dapat yang kayak begitu tuh, pesan begitu, broadcastnya hanya kepada grup para wali, gitu kan? Kelenting, 200 tahun lagi bakal muncul pimpinan para wali, Abdul Qadir Jailani. Masya Allah, itu udah muncul tuh. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perampok Syekh Abdul Qadir itu berikut anggota-anggotanya itu ternyata bertaubat dan menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi terserah Allah, Allah mau ngasihnya ke siapa? Itulah warid. Jadi hidayah besar yang membuat orang menghadap Allah itulah warid, itu ya. Pencerahan spiritual itu warid. Nah, itu. Di dalam hikmah tadi jarang sekali pemberian-pemberian Allah, waridat Allah itu yang besar itu datang kecuali tiba-tiba. Kenapa? Agar manusia tidak mengaku bahwa ia mendapatkan karena telah mempunyai persiapan. Ini saya dapat begini karena saya mengamalkan ini selama sekian tahun. Nah, akhirnya jadi sombong itu. Apa hikmahnya? Pertama istiqdat dulu. Apa itu istiqdat? Setelah saya puasa sekian maka saya mendapatkan pencerahan. Nah, itu. Ini namanya ngaku-ngaku nih. Padahal yang namanya warid itu hak prerogatif Allah. Saya setelah zikir sekian maka saya dapat begini, saya jadi begini, saya jadi wali, saya jadi ma'rifat. Nah, itu namanya ngaku-ngaku. Jangan kaitkan itu. Semua itu adalah urusan Allah. Setelah mandi, tobat dan lain sebagainya, gitu kan. Setelah saya pantang makan ini, pantang makan itu. Ada yang pantang makan ini, pantang makan itu, gitu kan. Memantang apa? Di puasa bicara, gitu kan. Di puasa bicara, jarinya aktif WA gitu ya. Nah, ini sama aja sebenarnya. Nah, saya setelah sedekah sekian, nah ini. Setelah saya sholat ini sholat itu, maka saya mendapatkan warid. Nah, ini dia nih. Jangan kaitkan istiqdat, ikhtiar kita dengan warid itu. Nanti jadinya sombong. Ini kan berkat amalan aku. Nah, itu. Maka warid itu hidayah-hidayah besar itu biasanya itu irregular. Itu ya. Tidak ada ketentuan waktunya, terserah Allah. Kenapa kok hidayah besar itu warid lah ya, kita bahasanya warid itu spontan. Yang pertama, ini menunjukkan hak prerogatif. Jadi ini terserah Allah. Lalu yang kedua, dengan adanya ini merupakan pemberian bukan upah dari kerja kita, maka kita jadi bersyukur, alhamdulillah Allah kasih, gitu kan? Kalau ini hasil kerja kita, dia nggak bersyukur kepada Allah, wajar, udah saya beli. Nah, ini hati-hati nih teman-teman.
Kenapa saya bisa begini? Udah saya beli. Beli apa? Dengan amaliyah begini. Ini ngawur nih logika ini. Ya ini harus dibeli. Kesaktian itu saya beli. Belinya dengan apa? Dengan riyadhah. Udah saya beli dengan puasa sekian. Seakan-akan upah. Ini ngawur sebenarnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak bersyukur kepada Allah. Ini istilah yang kadang-kadang kelihatannya benar. Udah dibeli dengan amal. Tapi ini istilah bahaya sebenarnya. Secara tauhid ini bahaya, secara tasawuf bahaya. Itulah riyadhah yang gagal. Kenapa? Riyadhah dan dia merasa bahwa itu adalah amaliyah aku dan aku berhak mendapatkan ganjaran. Nah, itu riyadhah yang gagal justru. Nah, yang ketiga, tidak mengaku sebagai usaha sendiri. Nah, itu yang tadi udah saya beli. Nah, ini. Nah, kita lanjut. Tidak bergantung kepada amal. Nah, nanti dia bilang kalau kamu mau begini maka begini. Kalau aku ingin begitu maka begini. Nah ini akhirnya mengandalkan amal, tidak mengandalkan Allah. Kata seorang ulama, kenapa banyak orang tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Karena mereka berharap Lailatul Qadar, tidak berharap kepada pemberi Lailatul Qadar. Tuh ini salah arah gitu. Berharap makhluk, ibadah berharap makhluk, ini rendahan. Berharap Lailatul Qadar itu makhluk, pemberian dari Allah. Kenapa enggak berharap sang pemberi? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kenapa kita doanya yang kita ulang-ulang terus itu? Supaya kita ingat lagi, reorientasi. Udah itu urusan Allah, Lailatul Qadar itu urusan Allah, rezeki urusan Allah, hidayah urusan Allah. Udah kamu ibadahnya ibadah dengan ikhlas, berharap ridho Allah. Udah Allah mau ngasih apa terserah Allah. Nah itulah kenapa banyak orang gagal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya selamat dengan spontan itu, selamat dari kesombongan. Udah terserah Allah mau kasih apa enggak, itu terserah Allah. Tugas kita ibadah dengan ikhlas, berharap ridho Allah. Nah itu ya. Jadi kalau teman-teman udah sholat duha, terus saya udah sholat duha kok nggak kaya-kaya ya, perasaan saya udah 10 tahun nih sholat duha, kenapa belangsak juga, rezeki sama aja perasaan, sholat duha mah enggak. Nah ini salah. Sholat duha berharap ya kalau level entry kamu mau rezeki ya sholat duha nggak apa-apa. Hikam ini mengajarkan bukan level entry, itu level intermediate, level advance, levelnya para syair. Masya Allah itu ya. Wah, bukan levelnya awam. Kalau level awam ente mau rezeki sholat duha, nah itu level awam tuh. Ente mau naik pangkat, naik jabatan, sholat tahajud, itu level awam. Level syair beda. Itu ya, Masya Allah. Orang yang udah menuju Allah lain lagi. Hikam itu levelnya level syair. Jadi loh Ustadz, bukannya sholat duha 6 berrezeki? Iya betul, itu level awam. Kita mau sampai berapa tahun di tingkat SD terus nggak naik-naik. Inilah hikam, inilah kitab tasawuf. Nah itu ya, pentingnya kita belajar tasawuf. Jadi nanti yang apa namanya nggak belajar tasawuf ya di akhirat mana? Ya Allah pahala duha, kan kamu pahala duha niatnya dunia kan? Iya. Udah dapat belum? Udah, ya udah. Emang kamu nyarinya dunia? Kamu nggak nyari ridho aku kan? Kamu nggak peduli sama aku? Kamu nggak ilahi anta maksudi waridhoka matlubi? Tuh pentingnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Nah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Gitu ya. Ada orang yang dapat kebaikan di dunia doang, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Itu. Nah, supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bagaimana? Hanya mencari ridho Allah. Kalau enggak jangan-jangan kita dapatnya dunia doang. Itu. Ini tasawuf ini supaya fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tasawuf membimbing kita, mengajarkan kita termasuk kitab hikam ini agar fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Orang yang cari ridho Allah dijamin dah akhiratnya insya Allah dijamin, dunianya nggak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya. Oke, dalil-dalilnya.
Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Yakhtassu, Allah mengkhususkan bi rahmatihi, dengan rahmat-rahmatnya, dengan anugerahnya, man, orang, yasha, yang Allah kehendaki. Terserah Allah, Allah ngasihnya ke siapa. Tugas kita bukan minta upah, tugas kita adalah mencari ridho Allah. Nah itu level berikutnya, next level. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki anugerah yang agung. Nah, tenang aja. Seandainya kamu minta ridho aku di dunia, kamu gak aku kasih dunia, tenang, aku punya anugerah yang sangat agung. Nah itu alhamdulillah. Seandainya kita mendapatkan warid, wa ma bikum min ni'matin faminallah, apa saja nikmat yang ada padamu maka itu dari Allah. Nah itu bukan upah kita, bukan upah amal kita. Itu kalau upah amal kita nganggap upah amal gimana? Boleh, itu kalangan awam. Kita lanjut lagi, teman-teman. La yudkhila ahadan amaluhul jannah, lan tidak akan yudkhila, dalam hadis ya, tidak akan memasukkan ahadan seseorang, amaluhu apa amalnya, al jannah ke surga. Yang bikin masuk surga seseorang bukan amalnya. Itu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah amalmu yang luar biasa. Wala ana, meskipun aku, kata Rasul, illa ayyataghammadani Allahu birahmatim minhu, tidak aku juga, kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Nah itu, jadi kita masuk surga adalah karena rahmat Allah. Itu pokoknya ridho Allah. Yang lalu udah saya sampaikan, wali yang ditakdirkan sebagai ahli neraka ya, Abdul Aziz Dabagh itu, tapi tetap aja dicarinya ridho Allah. Nah itu, jadi kuncinya itu Bapak Ibu. Kita lanjutin, teman-teman. Nah inilah kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjadi kunci, la tatlubil warid watlubil murid. Nah, janganlah kamu mencari warid, tapi carilah pemberi warid atau murid. Ada murid, ada murid. Nah, kalau murid orang yang menghendaki, murid itu artinya orang yang menghendaki Allah. Kalau murid adalah pemberi warid. Nah, aurada yuridu murid. Nah, ini muridnya pakai wawu, murid. Warid adalah anugerah, bukan upah. Jika warid terjadwal, bisa dijadwalkan, bisa ditentukan, bisa dipastikan, cinta berubah menjadi transaksi, bukan kekasih Allah lagi. Zikir berubah menjadi teknik, yang mekanik gitu kan. Ibadah kehilangan kerendahan kepada Allah karena transaksi Allah. Aku udah beli ini ya, kasih gitu ya Allah, nggak ada kerendahan kepada Allah. Allah, aku udah puasa sekian, jadikan aku kebal. Nah itu udah nggak ada kerendahan. Sedangkan ibadah intinya merendahkan diri kepada Allah. Ghayatut tadzallul, total kerendahan kepada Allah. Intinya jaga wirid terus, zikir nih, TKN ini wirid. Nah itu ya, tanpa menagih rasa. Sambut warid tanpa klaim bahwa itu adalah milik kita. Kalau dapat simpan pengalaman, diem aja, nggak usah sombong. Nah, dan perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sholawat Bani Hashim 3 kali.